saya titip pesan lagi, jangan lupa tadi marungga itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat NTT. Berikut Pak Edward Tanur dari fraksi PKB. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, Sekjen beserta jajaran dari Kementerian Pertanian. Hari ini saya senang. Saya buka dulu, senang dulu toh, baru kita bicara lebih lanjut. Satu, karena BIMTEK sudah dimasukkan. Itu penting sekali. Jadi itu yang kita perlu, berarti kita sudah nyambung. Kita sudah menuju jalan on the track ini sekarang. Cuma itu, berikutnya realisasinya harus serius. Jangan anggarannya ada, realisasinya hanya 5 miliar, 2 miliar. Wah, ini dianggap kita ngomong gede, kerjaannya nggak bisa. Jadi itu saya sampaikan itu. Dan lagi mengenai realisasi itu sudahlah, ini semua teman sudah bicara banyak. Memang kendalanya saya lihat itu kendala di manusia. Anggaran sudah ada, semua sudah ada. Tinggal manusianya, penjabarannya yang belum maksimal. Jadi ini adanya BIMTEK ini menjawab itu yang realisasi program yang baru tidak lewat dari 50% itu. Nah, ini jawabannya dari BIMTEK ini. Duit sudah ada, semua sudah ada, infrastruktur sudah ada, manusianya yang masih belum mantap ini, SDM. Dan lagi mengenai ini P2L. P2L ini begini Bapak, mungkin saya sampaikan, saya tidak hafal dirjen yang mana, saya omong saja. Jadi begini, P2L ini pencairannya agak lambat juga, tapi syukurlah insya Allah sudah mulai cair. Cuma masalahnya satu, pembelanjaan peralatan atau bahan-bahan itu, ini bagaimana ini dari dinas yang belanja. Saya bilang kamu ini nanti KPK tangkap kamu sudah ini. Harus kepada kelompok, mereka hanya pendampingan aja dan melihat dia punya speknya saja. Jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh lagi. Ini membuat saya dengar itu saya sedih. Saya bilang ini orang-orang ini pikir pakai otak atau pakai dengkul ini orang ini. Kasihan saya bilang. Akhirnya mengeluh. Kelompok-kelompok mengeluh. Ada yang bilang, kalau begitu kasih dinas kerja saja. Saya bilang, wah jangan. Pemerintah ini mau lihat rakyat. Pemerintah menyadari bahwa dalam masa pandemi COVID ini rakyat susah. Jadi ini yang perlu tolong dari kementerian sampaikan, bersurat kepada mereka. Jangan, apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda silakan jalankan. Yang menjadi hak rakyat berikan kepada rakyat. Akhirnya semua ini terbengkelai, orang malas-malasan tanam sayur juga, dia tanam nggak siram juga. Biar aja. Ini kendala, jadi saya sampaikan ini kendala yang kita hadapi di lapangan. Dan mengenai import Pak, kita boleh berbangga sedikit. Tadi seperti Ibu Melani bilang, tadi malam nonton TV, saya juga nonton. Jadi begini, pertanian itu dia punya andalannya, kementerian itu saya lihat aja. AWR sama Kostratani, dua itu yang dibangga-banggakan. Tambah terakhir food estate. Jadi saya merenung, saya bilang ini AWR ini di mana ini, datanya belum komplit, kita juga pusing ini AWR ini. Tapi baik, yang penting sudah punya rencana besar. Tidak apa-apa, orang harus punya rencana besar. Tapi jangan hanya rencana, tidak bisa realisasi. Itu yang seperti rencana setinggi bukit, pencapaian sekaki bukit. Nah ini yang kita tidak boleh. Dari Kostratani juga baik, itu memberikan motivasi kepada petani. Jadi hal-hal yang positif begini kita harus memberikan apresiasi. Orang ini ada lebih, ada kurang. Jadi yang lebih kita kasih apresiasi supaya dia tambah semangat. Kalau
tidak beri apresiasi, dia malas. Dia bilang, ah rajin juga sama, malas juga sama. Sami mawon saja. Akhirnya dia apatis. Satu lagi, kemarin Menteri Perdagangan bilang pemain sepak bola Indonesia minum susu kurang. Akhirnya pergi standar di Eropa, main tidak dipakai. Waktu itu saya nonton, Wakil Gubernur NTT bilang, Pak, kita tidak usah piara sapi, kita tanam kelor saja. Karena kadar kelor itu lebih tinggi daripada susu. Nah itu menurut dia katanya penelitian di Spanyol. Jadi saya sebagai wakil dari NTT, saya perlu memberikan dukungan. Karena memang di NTT ini surganya kelor. Sangat cocok di sana. Dan itu pemeliharanya tidak susah. Tapi saya lihat di program Kementerian Pertanian tidak ada tanam kelor. Jadi saya perlu menyampaikan di sini supaya ke depan itu kalau ini tahun sudah lewat programnya atau tidak dimasukkan, ya tahun depan tolong dimasukkan. Itu satu lagi. Habis satu lagi menyangkut bendungan. Kalau kita buat food estate, air tidak ada, dia bilang di NTT hujan, ini mohon maaf saya omong NTT karena saya wakil dari sana. 3 bulan saja, habis itu usulkan irigasi tetes. Nanti sudah hidup baru sprinkler yang putar itu. Jadi saya bilang, lebih baik omong baik-baik dengan kehutanan atau pertanian supaya dia anggarkan penghijauan atau apalah. Kita food estate juga baik, program itu baik untuk kemandirian dan kedaulatan pangan. Kan di satu lokasi food estate itu ditanam bermacam-macam tanaman. Cuma itu Pak, kita mau tanam semua, tapi kalau lokasinya maksudnya arealnya atau struktur tanahnya tidak cocok, terakhir kita bukan tanam tanaman, kita tanam duit di situ. Akhirnya duitnya tidak berbuah, duitnya habis semua. Jadi ini memang merupakan satu kendala yang sangat krusial ini, kendala ini. Satu lagi Pak, dulu saya sudah minta, mungkin kalau sudah dikasih saya tidak tahu, mohon maaf. Itu pupuk itu sampai ke desa-desa atau sampai ke kecamatan itu daftarnya mana? Kalau sudah dikasih mungkin saya yang salah. Tapi kalau belum tolong, karena pupuk ini kita mau cek juga anggota DPR RI nggak tahu lokasinya di mana. Siapa distributornya? Ini distributor gelap juga banyak Pak. Jadi pupuk subsidi dia ganti karung jadi pupuk komersial. Ini masalah sangat pelik sekali saya lihat di lapangan. Akhirnya kasihan korban itu petani. Satu lagi, saya sampaikan terima kasih banyak karena alat pertanian Al-Sinta sangat membantu. Kemarin tadi malam ngomong bilang losis ke apa ke terbuang itu sekitar 10% lebih. Dengan adanya alat-alat modern pertanian dia bisa menekan 3% ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih diperbanyak lagi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil daripada pertanian itu. Satu lagi, jadi menyangkut benih, tadi kan sudah Pak Ketua sudah bilang, saya pertegas lagi bahwa coba diatur jadwalnya, ini barang bukan kita kayak di Eropa musimnya panas sama hujan saja. Jadi kita siapkan bibit itu harus tepat waktu. Kalau sudah lewat ya percuma. Ini kita tanam mayat, bukan tanaman bibit lagi ini. Akhirnya membuat mereka putus asa. Kalau orang sudah putus asa, kamu kasih emas 1 kilo pun dia tidak ada nilai lagi karena dia sudah terlanjur sengsara, kecewa. Jadi ini sebenarnya kita omong ini sistematis saja. Kalau kita tidak bekerja tepat waktu, tepat sasaran, efisien, efektif, ya ini biar kita ngomong sampai Indonesia merdeka 1000 tahun juga sama saja saya bilang. Satu lagi, saya senang karena
bukan swasembada pangan, tapi musim tanam pertama kebutuhan akan beras itu oke, mencukupi. Jadi yang mau impor 1 juta ton itu kan gagal. Cuma saya memaknai tadi malam Menteri Perdagangan bilang, kita punya bensin, saya tahu itu maksudnya. Katanya kita maksudnya produksi beras cukup, tapi beras itu tidak ada di Indonesia. Dia bilang ada bensin ada, tapi di tangkinya orang lain. Maksudnya di negara orang lain. Wah, ini berarti dia tidak yakin dengan kita punya AWR ini berarti. Pusat data ini berarti masih diragukan. Nah, ini tantangan bagi jajaran Kementerian Pertanian. Sehingga besok kalau orang ngomong kata Kementerian Pertanian mencapai target atau lebih baik, kita angkat jempol. Kami yang di Komisi 4 ini bangga. Karena walaupun tiap RDP kami sering memberikan masukan, sering ngomel, sering apa, tapi hasilnya ada. Itu baru bilang, Anda juga bisa. Saya kiranya ini saja yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi saya titip pesan lagi, jangan lupa tadi marungga itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat NTT. Dia kering, tapi dia punya komoditas yang sangat mahal itu. Saya juga dulu, saya omong lama sedikit Pak Ketua, saya dulu pedagang marungga Pak. Jadi omong kelor ya, marungga. Kalau kita di sana bilang marungga. Nah, jadi waktu saya dagang-dagang marungga, saya bilang wah, ini kalau kita beli-beli saja, tapi pangsa pasarnya untuk lempar keluar nggak ada. Dulu beli 20.000, jual 50.000. Sebenarnya untung, tapi pangsa pasarnya masih kecil. Mudah-mudahan kalau sudah serentak banyak ekspor, baru bisa menjamin masyarakat bisa punya animo untuk menanam marungga. Sekian dan terima kasih pimpinan.